alaikum tahiyatan mubarakatan islamiyah aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Awalan, hayya bina nahmadullah wa nashkuruhu li'annahu qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nattafila fi hadhihi al-qa'ati al-fakhirah. Secondly, the salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. That always we hope his intercession in hereafter. Kepada Dewan Juri, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kurang lebih 12 tahun reformasi sudah berlangsung, namun kehidupan bangsa Indonesia belum juga membaik. Kita melihat di beberapa daerah terjadi kasus balita gizi buruk. Banyak sekolah yang roboh hingga muridnya berhambur-hamburan. Kita menyaksikan orang antri di mana-mana untuk mendapatkan minyak tanah, gas LPG, minyak goreng, dan raskin. Kita merasakan korupsi justru semakin meluas. Budaya KKN bukannya menghilang, akan tetapi semakin gawat dipraktekkan hingga di semua kalangan, hingga elit politik maupun pejabat pemerintahan. 12 tahun Indonesia dalam era reformasi belum mendapatkan apa-apa. Yang ada hanya ketidakpastian. Kita tidak kemana-mana. Tari poco-poco masih bagus, ada maju dan mundurnya, ataupun dansa masih ada iramanya. Akan tetapi saat ini kita hanya teriak-teriakan dan jingkrak-jingkrakan saja. Kemudian dari supremasi hukum selalu ada undang-undang untuk mengatur perpolitikan di Indonesia. Tetapi perpolitikan di Indonesia belum juga beres. Semua hanya tanda tanya. Yang ada bukannya reformasi melainkan repognasi. Demikian ungkapan Juwono Sudarsono dalam memberikan penyambutan di acara seminar dengan tema menyelamatkan reformasi dengan moral dan etika di saat peluncuran The Fatwa Center di kantor Lemhanas Jakarta 9 tahun yang lalu. Deskripsi yang dipaparkan oleh mantan Menhan tersebut merupakan gambaran suatu realita kondisi bangsa kita sekarang yang seakan-akan menganggap God is dead, Tuhan telah mati, yang mengakibatkan hidup menjadi bebas, keras, beringas, ganas, bahkan jauh lebih ganas dari binatang buas. Deskripsi yang dipaparkan oleh mantan Menhan tersebut merupakan suatu gambaran realita kondisi moral kita saat ini yang seakan-akan menganggap God is dead, Tuhan telah mati, akibatnya hidup menjadi bebas, keras, beringas, ganas, bahkan jauh lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya kita menata kembali moral dan etika bangsa ini. Hadirin, karena pentingnya moral dan etika tersebut, maka menata kembali moral etika bangsa Indonesia merupakan tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini dengan rujukan surat Al-A'raf ayat 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah atas segala firman. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Hadirin jamaah Syarhil Quran rahimakumullah, Dr. Abdullah Tallah Tabbah dalam Ma'al Anbiya'i bil Quran menjelaskan bahwa ayat tersebut secara tekstual ditujukan kepada kaum Sodom, umat Nabiullah Lut alaihi salam, atas kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, yakni kemungkaran istri Nabi Lut, kebiasaan homoseks dan tradisi menyamun di tempat terang. Untuk itu, murad ayat ini, seandainya kaum Sodom beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard, maka Allah pasti lapangkan bagi mereka keberkahan dari langit, dan Allah lapangkan bagi mereka keberkahan dari bumi dengan syarat iman dan takwa. Akan tetapi hadirin, karena mereka tetap dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka bukan berkah yang diturunkan oleh Allah, akan tetapi azab yang sangat pedih hingga memporak-porandakan negeri itu. Hadirin, kemungkaran-kemungkaran tersebut menjadi penyebab hancur leburnya kaum Sodom dan bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita. Bagaimana hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amrana fiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maha benar Allah atas segala firman. Quran Surah Al-Isra ayat 16. Hadirin jamaah Syarhil Quran rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu negara dapat
hancur, terkukur karena disebabkan oleh banyaknya kaum mutrafin. Siapakah kaum mutrafin tersebut? Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zabdatul Tafsir min Fathul Qadir menjelaskan bahwa yang dimaksud kaum mutrafin ialah pertama, Al-amrun al-jairun, pemimpin yang zalim. Karena hadirin, pemimpin dalam roda kepemimpinan laksana mesin dalam kendaraan. Andai kendaraan itu rusak, maka kendaraan tersebut tidak dapat berjalan, penumpang tidak sampai tujuan. Begitu pula dalam suatu negara, apabila dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan golongan, maka negara tersebut tidak berjalan, rakyat pun menjadi korban. Sebab a weakness might bring year of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa menghancurkan sejuta manusia, bergelimangan air mata untuk selama-lamanya. Hadirin, kemudian kaum mutrafin al-aghniya'ul fajirun, para konglomerat yang bergelimangan maksiat, enggan membayar zakat, harta riba selalu disikat, bahkan istri orang pun diembat, padahal istri sudah 4. sebagai akibat negara kita bisa kiamat. Oleh karena itu, hadirin, dalam mengisi pembangunan bangsa ini, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, politikus cerdas, tapi kita pun dituntut untuk mencetak orang-orang benar, insan beriman, serta individu berbudi luhur dan memiliki etika serta moral yang mulia. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi dasar mendata kembali moral dan etika bangsa Indonesia ini? Jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Luqman ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik, dan bersabarlah atas apa yang kamu hadapi. Sesungguhnya hal-hal yang demikian itu adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah atas segala firman. Quran Surah Luqman ayat 17. Hadirin jamaah Syahril Quran rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Luqman Hakim memiliki 4 pesan kepada generasinya.
Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Imam Ali As-Sabuni dalam Safat At-Tafsir menjelaskan, wajhi tahsisin hadhihi ta'ati annaha ummahatul ibadah. Spesifikasi 4 pesan Luqman tersebut merupakan induknya ibadah dan fondasinya akhlak yang wajib ditanamkan kepada orang tua kepada anak-anaknya. Sebab ad-dinu hasanul khuluq disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab hadirin, pada dasarnya setiap umat beragama mengajarkan untuk umatnya bermoral baik. Umat Kristen dengan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih, Umat Hindu dengan ajaran Veda Vedanti Resi Agastya, umat Buddha dengan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Kita sebagai umat Islam dengan ajaran akhlakul karimah, contoh dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak beragama, bukan hanya dicap sebagai durjana, tetapi mencerminkan orang-orang yang tidak beragama dan harus minggir dari bumi Indonesia. Sebab orang-orang yang tidak beragama hanya akan menjadi virus pembangunan, sampah pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin jamaah Syarhil Quran rahimakumullah, dengan uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa mulianya suatu bangsa tergantung kepada moral bangsa itu sendiri. Moral bangsa tergantung kepada moral warga. Moral warga sangat bergantung kepada moral keluarga. Untuk itu, mari seiring dengan semangat menata kembali moral dan etika bangsa, mari kita hiasi hidup kita, keluarga kita, bangsa kita dengan moral dan etika yang mulia. Niscaya bangsa kita akan jaya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah Waridha wal inayah. summa salam wassalam.